Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus untuk setiap kita. Kita percaya bahwa hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita ada semua karena anugerah dan kebaikan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Saat ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama belajar tentang suatu kebenaran firman Tuhan. Tema gereja kita pada minggu ini yaitu kedatangan Kristus kembali. Saya percaya ketika kita menjadi orang percaya, kita diajarkan bahwa ketika waktu 2000 tahun yang lalu Kristus sudah naik, dia pasti akan datang kembali. Di dalam Alkitab menunjukkan bahwa Kristus itu akan datang kembali, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa saat ini kita mau sama-sama merenungkan, kita mau sama-sama belajar. Saya bukan mengajar tetapi kita mau belajar akan suatu kebenaran firman Tuhan. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan, kemudian kita lihat hati kita, apakah kita sudah berkenan bagi Tuhan ataukah tidak. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kedatangan Kristus kembali sudah sangat dekat. Nah, ada tanda-tanda kedatangan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Tanda kedatangan Kristus kembali. Kita bisa melihat di atas bahwa ada 6 tanda, ada lebih daripada 6 sebenarnya. Tetapi sama-sama kita mau lihat tanda apa sih kedatangan Tuhan Yesus itu seperti apa. Yang pertama, Injil diberitakan di seluruh dunia. Di dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kita tahu bersama bahwa Injil sudah diberitakan. Gereja-gereja Tuhan sudah saat ini gencar-gencar untuk memberitakan Injil. Kita percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum Injil sampai ke ujung dunia Tuhan Yesus belum datang. Tetapi saat ini Bapak Ibu, Injil sudah diberitakan bahkan lewat media sosial. Bahkan lewat gadget kita Bapak Ibu, Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Ini adalah suatu tanda yang dimana Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan yang kedua, munculnya penyesat dan nabi palsu. Tanda kedatangan Kristus yaitu ada penyesat dan ada nabi palsu yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Di dalam kekristenan banyak sekali sejarah daripada kekristenan itu mencatat bahwa banyak sekali penyesat-penyesat, banyak sekali di dalam kalangan kekristenan yang percaya kepada Yesus tetapi Yesus yang bukan disampaikan di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, meningkatnya kejahatan dan kasih yang menjadi dingin. Matius 24:12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Bapak Ibu, kita bisa melihat saat-saat ini di berita-berita, kita bisa tahu bahwa manusia semakin hari semakin jahat. Ada ketika saya baca di media sosial, ada yang anak membunuh orang tuanya hanya karena duit 5.000 Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini suatu hal yang kita bisa melihat? Kejahatan terus terjadi, dunia menjadi hancur Bapak Ibu Saudara. Semakin hari dunia ini bukan menjadi semakin baik. Alkitab berkata semakin hari dunia ini semakin hancur. Tetapi kabar baik untuk setiap kita, kita bukan tinggal di dalam dunia ini. Tempat tinggal kita yang utama bersama dengan Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu Saudara, masih bersama saya? Dan yang keempat, masa penganiayaan bagi orang percaya. Matius 24 ayat 9 berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saat ini kekristenan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di media sosial, ada di Kongo. Ada 70 orang dikumpulkan di dalam gereja kemudian mereka dipenggal kepalanya. Karena iman mereka kepada Tuhan. Kita bisa tahu bahwa kekristenan dianiaya. Saat-saat ini kekristenan, wow, kita untung di tempat ini. Meskipun agak sedikit susah mungkin, tetapi kita untung Bapak Ibu Saudara. Kita tidak seperti yang ada di sana, dianiaya. Itu tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Yang kelima, muncullah antikristus. Kemunculan antikristus kita bisa tahu bahwa antikristus nanti akan muncul. Dan yang keenam, yang terakhir, terjadinya bencana alam yang sangat dahsyat. Bapak Ibu Saudara mungkin melihat ya, yang di Thailand, Myanmar itu 7,7 apa itu? Mega apa itu? 7,7 itu gempa bumi. Satu gedung roboh Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita tahu tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat.
lewat terjadinya bencana alam, peperangan, kita bisa tahu bahwa inilah tanda kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Dari 2000 tahun yang lalu sudah diberitakan Bapak Ibu Saudara. Dari 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan bahwa Kristus akan datang kembali. Dan inilah tanda-tandanya, dan ini tanda-tanda saat ini sudah berlangsung. Makanya saya ingin mengingatkan semua kita di tempat ini. Kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Adakah iman di dalam hati setiap kita? Amin. Amin. Nah, tanda kedatangan Kristus, next slide. Bagi orang tidak percaya, kedatangan Kristus menjadi suatu hal yang buruk dan menakutkan. Tetapi bagi orang yang percaya, kedatangan Kristus menjadi suatu hal yang indah dan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa hal ini penuh sukacita? Di dalam Titus 2 ayat 13 mengatakan seperti ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan. Penggenapan pengharapan yaitu kedatangan Kristus. Kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita percaya Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan. Kita di tempat ini bersukacita kalau Tuhan kita datang. Amin. Amin. Tetapi ada beberapa orang yang masih takut. Pernah berkata kepada saya, jangan dulu datanglah Tuhan. Kenapa? Saya belum menikah. Jangan dulu datanglah, saya belum berbahagia, saya belum keliling dunia. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang di luar sana sangat takut terjadinya kiamat. Orang-orang di luar sana sangat takut terjadinya hal akhir itu tersebut. Akhir zaman itu tersebut. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus berbahagia karena kita berjumpa dengan Allah kita. Karena kita berjumpa dengan pemilik kehidupan kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kenapa kita bahagia? Kenapa kita bersyukur ketika Tuhan datang kembali? Kenapa kita merasa sukacita ketika Tuhan datang kedua kali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Karena apa? Hal yang ingin kita bahas bersama-sama di tempat ini yaitu kita mempunyai kepastian akan keselamatan. Katakan kanan kirimu, engkau mempunyai kepastian keselamatan. Keselamatan. Saya percaya kebahagiaan kita yaitu ketika Tuhan datang kembali, Dia menjemput setiap kita. Ketika Tuhan datang kembali, kepastian keselamatan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama melihat kepastian keselamatan ini sebenarnya ada suatu hal, next slide. Kepastian keselamatan pergulatan intelektual atau suatu emosional saja. Nah, saya ingin sama-sama terangkan di sini pergulatan intelektual. Sebenarnya ada dua kelompok orang yang berbicara tentang keselamatan di dalam kekristenan. Ada dua kelompok orang yang berbicara tentang keselamatan itu tersebut. Yang pertama, keselamatan itu bisa hilang. Dan yang kedua, keselamatan itu tidak bisa hilang Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan. Ini sebenarnya suatu pergulatan daripada suatu intelektual di situ Bapak Ibu. Dulu saya pelaku daripada ini ketika masuk sekolah teologi, pas waktu pertama-pertama seringkali bergulat tentang teologi seperti ini. Wah, keselamatan gak bisa hilang. Salah, ini ayat ini seperti ini, keselamatan bisa hilang. Tetapi lebih daripada itu, keselamatan berbicara tentang pergulatan secara emosional Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karena apa? Banyak orang saat-saat ini mereka sangat takut, seperti saya bilang pertama kali, bahwa kedatangan Kristus saya diselamatkan atau tidak. Saya masuk surga atau di mana? Banyak orang yang masih ragu Bapak Ibu. Mungkin saudara kita beberapa kali ketika saya waktu masih berada di Papua, ketika beberapa tahun yang lalu saya praktek pelayanan, masih pelayanan di Papua Bapak Ibu Saudara, saya selalu bertemu dengan orang penginjilan kemudian mereka ragu. Wah, kalau kamu mati nanti, kamu akan pergi kemana? Mereka masih ragu Bapak Ibu. Mereka masih, iya mau kemana ya? Mau ke surga atau mau ke neraka? Pertanyaan juga ini saya ingin tanyakan kepada setiap kita di tempat ini. Ketika kita mati mungkin, ketika kita saat mati nanti, kemana engkau akan pergi? Apakah surga ataukah neraka? Ini suatu pergulatan juga secara emosional Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya keselamatan itu ada dua. Next slide. Yang pertama, keselamatan itu sinergis.
Katanya, hasil usaha Allah dan manusia dan itu diberikan ke akhir, atau berbicara tentang monergis. Sorry, banyak kata-kata teologi di sini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dilakukan oleh Allah saja tanpa andil daripada setiap kita. Menurut Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, keselamatan itu bersifat sinergis. Kalau sinergis, hasil usaha Allah dan manusia dan menghasilkan keselamatan. Atau dilakukan oleh Allah saja dan tanpa andil daripada setiap kita. Dan itu diberikan di awal. Di dalam Alkitab menjawab ini. Di dalam Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaan kita. Keselamatan adalah pekerjaan daripada Tuhan saja. Manusia tidak punya andil apa-apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi terkadang manusia ingin mengambil andil daripada keselamatan itu tersebut. Dia berkata bahwa saya sudah beriman kok. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini bahwa keselamatan sepenuhnya milik daripada Tuhan. Banyak orang menganggap keselamatan itu suatu hasil usaha dia dan Allah. Makanya muncul suatu pertanyaan seperti ini. Next slide. Bagaimana jikalau di akhir hidup saya berbuat dosa? Apakah saya bisa masuk surga? Ini pertanyaan sejuta umat Bapak Ibu Saudara. Selalu ditanyakan di mana-mana. Selalu ditanyakan. Bagaimana bro? Kalau misalnya gini ya. Gua selalu ibadah. Tetapi akhir daripada hidup saya mabuk kemudian kecelakaan mati. Saya masuk surga atau masuk mana? Ini kan suatu hal. Selalu dipertanyakan di mana-mana. Selalu dipertanyakan. Akhir daripada hidup kita, kalau kita berbuat dosa, kita akan ke neraka atau seperti apa? Contoh seperti seorang pendeta. Dia selesai ibadah kan, kemudian dia pulang. Nah di tol, kemudian dia nyetir Bapak Ibu. Kemudian ada mobil itu yang lewat cepat bang, terus disalipin. Akhirnya pendeta itu emosi, marah, pokoknya dia sangat marah. Dia berkata, harusnya Tuhan yang disalib, masa saya yang disalib. Akhirnya pada saat itu dia kencang, kecelakaan, dan dia meninggal Bapak Ibu dalam Tuhan. Ada pertanyaan seperti itu loh. Sebenarnya pertanyaan ini sudah salah dari awal. Kita masuk surga bukan karena tidak berdosa. Kita masuk surga karena Tuhan sudah membayar hutang dosa kita, lunas, semuanya dibayar. Setiap detik manusia itu berdosa. Kenapa saya berkata seperti itu? Di dalam Alkitab ini bukan cuma saran. Alkitab ini bukan cuma nasihat buat kita, no. Tetapi di dalam Alkitab terkandung banyak perintah yang harus kita lakukan. Di dalam Alkitab ada perintah seperti ini. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga yaitu sempurna. Apakah kita sudah sempurna? No. Pasif pun kita berdosa Bapak Ibu. Allah berkata pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi engkau berkata saya di kamar saja berdoa. Apakah itu tidak berdosa? Berdosa. Perintah itu secara aktif diberitakan. Ketika saya mempersiapkan ini, saya diingatkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ini adalah suatu amanat yang sangat besar. Ingat ini Bapak Ibu. Ini adalah suatu perintah yang sangat besar. Amanat agung namanya. Yaitu pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika kita tidak melakukan itu, kita mempunyai kesalahan yang sangat besar. Ketika kita tidak sanggup untuk memenuhi itu, kita mempunyai suatu kesalahan yang sangat-sangat besar. Ketika amanat agung yang begitu besar, kemudian kita tidak melakukan itu, kita mempunyai suatu kesalahan yang sangat besar. Makanya daripada itu, kita juga di tempat ini, di gereja ini, Bapak Ibu, saat ini kita sedang melaksanakan suatu tim buat penginjilan. Mungkin kita mulai dari kelompok yang kecil, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa di mana ada satu orang saja menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin dia bisa memenangkan keluarga dia. Dan mungkin dia bisa memenangkan kelompok dia. Dan mungkin dia bisa memenangkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita akan sama-sama melihat, membaca kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama Roma 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. 3, 2, 1. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Sebab seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Kepastian keselamatan, saya ingin katakan di tempat ini, bukan hanya bersifat monergis, manusia tidak punya andil apa-apa, tetapi sekaligus bersifat definitif, pasti karena diberikan itu di awal Bapak Ibu. Ini adalah suatu keunikan daripada kekristenan. Kita memiliki suatu kepastian akan keselamatan, amin. Saya tidak mau menjual kepastian keselamatan saya kepada hal-hal yang belum pasti. Kita bisa melihat saat-saat ini di TikTok, saya sering lihat TikTok, banyak orang-orang Kristen yang masuk di agama sebelah karena apa? Karir dia. Saya sering melihat banyak orang yang katanya apa ya, kalau Kristen ke itu, murtad, oh bukan murtad ya. Itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mereka menukar kepastian akan keselamatan dengan mudah-mudahan. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, bahwa kepastian akan setiap keselamatan. Ketika kita baca kembali ini, ada suatu hal yang indah, ada suatu hal yang ingin saya mau sampaikan di tempat ini. Next slide ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita apa? Apa Bapak Ibu Saudara? Semoga atau apa itu? Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan apa? Pasti akan diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Kekristenan berbicara tentang kepastian. Kekristenan bukan berbicara tentang semoga, mudah-mudahan. Di dalam Alkitab saya baca Bapak Ibu, Alkitab Yesus berkata ketika engkau percaya engkau pasti diselamatkan, amin. Amin. Seberapa banyak kita di tempat ini percaya bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa keselamatan kita bersifat pasti. Jangan tukar itu dengan kenikmatan sesaat. Jangan tukar itu dengan jabatan. Jangan tukar itu dengan hubungan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ini adalah suatu hal yang indah. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Keselamatanmu adalah bersifat pasti, engkau pasti diselamatkan. Ketika engkau berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, apakah engkau sungguh-sungguh percaya? Ini iman Bapak Ibu. Kepastian akan keselamatan. Di tempat ini saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kepada setiap kehidupan kita. Pegang terus imanmu. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan pernah tukar itu dengan apapun. Harta, takhta, semuanya. Jangan pernah tukar. Karena kita percaya di dalam kepastian akan keselamatan kita beroleh dalam suatu kehidupan kekal. Amin. Mengapa keselamatan kita ini bersifat dengan pasti? Ada dua hal yang secara cepat ingin saya sampaikan di tempat ini. Bersabar dengan saya Bapak Ibu Saudara. Kita mau membahas dua hal. Kenapa kita mempunyai keselamatan yang bersifat pasti? Yang pertama, kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Saya bacakan di ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu, di dalam Alkitab banyak sekali menggunakan metafora atau suatu penggambaran-penggambaran. Nah, di sini ketika saya belajar, Paulus menggunakan penggambaran metafora, ada dua metafora. Yang pertama dia menggunakan metafora pembenaran Bapak Ibu Saudara. Kita dibenarkan, kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Apa arti daripada pembenaran? Alkitab menggambarkan suatu hal yang menarik tentang ini Bapak Ibu Saudara. Alkitab menggunakan metafora atau suatu penggambaran tentang pembenaran itu tersebut dengan dunia legal atau dunia hukum. Siapa di sini yang pernah pergi ke pengadilan? Siapa di sini yang pernah diadili Bapak Ibu Saudara? Ada yang pernah pergi ke pengadilan? Saya pernah Bapak Ibu. Tetapi bukan jadi tersangka, jadi korban. Waktu itu beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini Bapak Ibu, Alkitab menggambarkan pembenaran di dunia legal, di dunia pengadilan. Contoh,
ada suatu hal seperti ini. Ada hakim dan juga ada terdakwa. Terdakwa itu dibawa oleh beberapa orang ke depan hakim. Kemudian pas sampai di atas sini terdakwa itu memang bersalah. Kemudian datanglah penjamin. Ini orang yang sangat kredibel, ini orang ini sangat dihormati, ada orang yang sangat dihormati. Kemudian ketika dia datang, dia berkata, hakim, jangan hukum orang itu tersebut. Jangan engkau hukum, disuruh pulang saja dia, saya yang menjamin. Kata orang yang penjamin ini tersebut di sini. Akhirnya hakim di sini, karena hakim melihat dia, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hakim berkata, oke, saya tidak menjadi menghukum. Akhirnya beberapa minggu yang akan datang, orang ini tersebut ternyata memang benar-benar bersalah, Bapak Ibu. Dia sangat orang penjahat lah, dia sangat melakukan pekerjaan yang tidak baik. Akhirnya sampai di sini dan hakim berkata bahwa dia memang harus dihukum dengan hukuman yang sangat berat, hukuman mati. Karena sudah melakukan suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Akhirnya ini Bapak Ibu, si penjamin yang tadi dia datang lagi. Hakim, bebaskan orang itu tersebut. Biar saya yang menggantikan hukuman itu tersebut. Dan orang yang di sini akhirnya dia yang dihukum. Ini artinya daripada kebenaran yang Paulus sedang ceritakan di sini. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita dan hukuman kita ditanggung oleh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Wow, bukankah ini suatu hal yang indah? Kebenaran ini selalu harus engkau pegang, Bapak Ibu. Kita berusaha berbuat benar untuk jadi benar, no. Kita percaya dengan benar, baru kita bisa menjadi benar, Bapak Ibu. Perbedaan ini sangat besar ketika kita bisa melihat bahwa Allah memberikan nyawanya untuk setiap kehidupan kita, mengutus Yesus dan memberikan nyawanya untuk kita. Ini suatu kasih yang luar biasa. Makanya engkau dibenarkan oleh Tuhan, amin. Masih bersama saya, amin? Amin. Jika Allah dari awal berniat untuk menghukum kita, Dia tidak bersusah payah mengutus anaknya yang tunggal untuk menggantikan hukuman itu. Jika Allah bersusah payah dari dulu untuk menebus kita, Dia tidak akan bersusah payah mengutus anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita. Kita adalah orang berdosa dan menjadi orang benar. Karena Yesus itu sendiri yang telah membenarkan kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya ingin tunjukkan satu video yang pertama bisa diklik. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with.
Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Kita adalah orang berdosa dan dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kuasa kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi semua karena kebaikan daripada Tuhan kita, amin. Dan yang kedua dan yang terakhir, yang pertama kita sudah dibenarkan dan yang kedua kita sudah didamaikan dengan Allah. Saya bacakan ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru Bapak Ibu, diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan dari Allah itu tersebut, oleh Allah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat di sini bahwa kita yang dulunya seteru diperdamaikan dengan Tuhan dan kita memiliki kepastian akan keselamatan. Yang pertama kita sudah dibenarkan dan yang kedua kita didamaikan. Apa arti daripada pendamaian? Apa arti daripada metafora pendamaian ini tersebut? Nah, Alkitab menggunakan penggambaran pendamaian yaitu peperangan. Tadi di dunia legal, dunia pengadilan Bapak Ibu, sekarang menggambarkan di dalam dunia peperangan. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah berarti kaitannya dengan perseteruan atau suatu permusuhan. Ada pertanyaan di sini. Nah, apakah cuman Allah yang memusuhi manusia atau manusia juga itu memusuhi Allah? Ada hal yang kita harus pertanyakan di sini. Nah, kalau kita bisa membaca Alkitab, kitab Roma sebenarnya permusuhan ini terjadi dua arah. Next slide. Yang pertama, kita baca di dalam Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Murka Allah nyata dari sorga. Tuhan memurkai manusia dari sorga. Yang menindas kebenaran, tetapi manusia pun turut aktif dalam peperangan itu tersebut. Karena manusia itu menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, mungkin ada pertanyaan kita, bagaimana manusia menindas kebenaran? Di dalam ayat selanjutnya, next. Sebab ini, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bagaimana kita bisa memusuhi Allah? Bagaimana kita bisa berperan memusuhi Allah? Karena kita melakukan keinginan daging kita. Setiap kali kita melakukan keinginan daging, setiap kali kita melakukan hal yang kita inginkan, turuti keinginan daging kita, kita bermusuhan dengan Allah. Kita sedang berusaha memusuhi Allah. Kita sedang berusaha untuk menyerang Allah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat bahwa permusuhan ini aktif. Manusia menyerang Allah melalui ketidaktaatan dan menindas kebenaran. Allah menyerang manusia dengan cara memurkai manusia itu tersebut. Kita bisa melihat ya, wah begitu luar biasa manusia. Kita tahu bahwa manusia sangat-sangat jahat Bapak Ibu. Kita sangat-sangat jahat, kita memusuhi Allah dengan keinginan daging yang kita lakukan. Banyak orang berkata, Allah kita seperti Allah-Allah pada zaman dahulu Bapak Ibu. Mungkin kita di sini pernah menonton film-film yang ada dewa-dewanya, yang dewa-dewa Yunani, yang ada Zeus, Poseidon. Pokoknya film-film dulu Percy Jackson, saya suka nonton film-film seperti itu Bapak Ibu. Di sana ada suatu cerita dewa berperang dengan manusia. Manusia mengambil suatu senjata dewa kemudian saling berperang. Banyak kan itu film-film manusia dan dewa ini berperang Bapak Ibu. Dan kalau kita bisa lihat ending daripada peperangan itu dewa yang menang. Pasti dong dewa kan memiliki kuasa, memiliki suatu power yang sangat luar biasa. Akhirnya manusia kalah. Ketika manusia kalah, manusia berusaha untuk berdamai dengan dewa itu tersebut. Lewat apa? Lewat pemberian.
Manusia membawa sesajen. Manusia membawa hal-hal agar supaya dewa itu senang. Bahkan memberikan anak mereka agar supaya dewa itu senang. Dewa itu tidak memurkai manusia. Dewa itu tidak memberikan malapetaka oleh manusia, oleh dewa itu tersebut kepada manusia, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat sampai saat-saat ini, detik ini pun banyak kepercayaan yang masih melakukan tradisi ini. Mereka memberikan sesuatu hal di pohon lah, di batu lah, di danau, di pantai. Agar supaya apa? Supaya katanya dewa tidak memurkai mereka lewat apa? Bencana alam. Kita masih bisa melihat. Dan kita masih bisa tahu orang-orang banyak masih melakukan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, inilah satu keistimewaan daripada kekristenan. Allah kita bukan Allah mitologi kuno itu. Next slide. Allah kita, yaitu Allah sendiri, yang berinisiatif untuk berdamai. Allah sendiri yang menyediakan kurban untuk pendamaian itu, yaitu anaknya sendiri. Di saat agama di luar sana memberikan sesuatu untuk Tuhan mereka, berbeda dengan kekristenan. Dia memberikan, Allah sendiri yang memberikan anaknya yang tunggal untuk setiap kita, agar supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Masih bersama saya, amin. Saya percaya dulu kita adalah musuh Allah. Sekarang kita adalah anak Allah. Amin. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Next slide. Dulu kita musuh Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang kita adalah anak Allah itu tersebut. Ketika Yesus datang dengan kemuliaannya, Dia memberikan nyawanya untuk setiap kita. Dulunya kita musuh, saat ini kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Jika kita yang dahulu adalah musuh, telah didamaikan dengan mengorbankan anaknya sendiri, apakah masuk akal jika kita yang sekarang adalah anak-anaknya, kelak akan dimusuhi lagi? No. Makanya kepastian akan keselamatan, mari sama-sama kita bisa melihat bahwa kita pasti akan selamat. Amin. Dan saya undang pemain musik. Next slide. Next. Saya ingin bacakan Bapak Ibu dalam Tuhan. Saya kutip dari seorang hamba Tuhan, dia berkata seperti ini. Allah patut dibanggakan karena keselamatan kita sepenuhnya hasil karyanya. Bapa adalah inisiator, anak adalah eksekutor, dan Roh Kudus sebagai aplikator. Bapa perlu dibanggakan lewat setiap apa yang Dia kerjakan untuk setiap kehidupan kita. Dia sudah membenarkan kita. Dia sudah mendamaikan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya daripada itu kepastian keselamatan ada di dalam kehidupan kita. Karena bukan kita yang mengerjakan, tetapi Allah kita yang mengerjakan. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Saya undang worshiper, pemain musik. Pada satu kali Bapak Ibu, ada seorang anak kecil. Ketika ada seorang pendeta selesai berkhotbah, pendeta turun dan anak kecil itu datang kepada pendeta itu tersebut. Pak Pendeta, kenapa? Tadi kan Pak Pendeta berkata bahwa biarkanlah Yesus itu masuk di dalam hatimu. Biarkanlah Yesus itu diam di dalam hatimu. Terus anak itu berkata, kenapa Yesus harus diam di dalam hati? Bukankah Dia yang sangat besar? Kenapa masuk nggak Dia sama hati kita? Masuk nggak Dia di dalam hati kita? Kemudian pendeta itu menjawab kepada anak kecil itu tersebut. Ya memang itu poinnya. Karena apa? Ketika Yesus masuk ke dalam hati dan pikiranmu, Dia akan meluap keluar sampai orang lain bisa melihat Yesus ke dalam diri engkau. Saya berdoa kita di tempat ini, biarkanlah Injil tentang kebenaran firman Tuhan, pembenaran dan pendamaian yang dikerjakan oleh Allah masuk di dalam hati dan pikiran kita. Agar supaya orang lain bisa melihat Yesus, bisa melihat keindahan daripada Injil, keindahan daripada kekristenan di dalam setiap kehidupan kita di tempat ini. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau lebih lagi memuji, memuliakan.